warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari tentang nilai dan moral Pancasila. Ya, oke. Sebelum kita mulai, Bapak mau tanya terlebih dahulu. Ya, siapa yang tahu apa itu nilai? Ayo, nilai itu apa? Hasil, Pak. Hasil. Oke, ada yang lain, nilai itu apa? Nggak tahu. Ayo, silakan. Lira, apa itu nilai? Nggak tahu. Nilai rapot gitu. Apa? Ayo, ada yang tahu apa itu nilai? Nadine, apa itu nilai? Angka. Angka. Oke. Namira, apa itu nilai? Nilai ya itu, Pak. Kurang lebih dari ini hasil. Oh, hasil. Oke, baik. Kadang kita memang mengartikan itu sebagai sebuah hasil gitu ya. Iya, Pak. Angka gitu ya. Nah, Iya, Pak. tapi sebenarnya nilai yang dimaksud ini adalah bukan nilai dalam bentuk angka seperti angka-angka di rapot misalnya. Tapi apa? Nah, nilai yang dimaksud ini adalah sebuah pandangan. Ya. Jadi sebuah pandangan, sebuah keyakinan yang dianggap penting dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bisa dikatakan nilai ini adalah sesuatu yang dipegang teguh oleh kita sebagai masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Jadi ini karena definisi seperti ini menunjukkan bahwa nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang menjadi pegangan bagi kita sebagai masyarakat dalam kehidupan kita sehari-hari, serta sangat mungkin bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nah itu nilai. Lalu apa itu moral? Nah, secara bahasa barangkali kita mengartikan moral itu dengan etika, ya kan? Atau dalam bahasa kita, bahasa agama kita disebut dengan akhlak, ya. Nah, tapi dalam konteks Pancasila, maka moral itu diartikan sebagai apa? Kumpulan prinsip etika dan norma yang mengatur perilaku manusia berdasarkan nilai kebaikan, kejujuran, serta kesetiaan terhadap tatanan sosial. Jadi memang sebenarnya tidak beda jauh dengan definisi akhlak yang ada dalam agama Islam. Sebuah prinsip-prinsip etika dan moral yang mengatur perilaku manusia. Jadi dua hal ini, nilai dan moral ini adalah merupakan hal yang penting bagi kita sebagai manusia dalam kehidupan kita pribadi maupun kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa juga bernegara. Ya. Nah, lalu apa sih kaitan antara nilai, moral dan Pancasila? Ya. Nah, kalau kita lihat keterkaitan dalam konteks nilai dan moral dengan Pancasila ini adalah bahwa dalam nilai-nilai tersebut terkandung nilai-nilai dan moral merupakan landasan dasar yang bisa membentuk norma sosial yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa sesuatu yang kita pegang teguh tersebut ini berprinsip atau berpijak dari nilai-nilai terdapat pada Pancasila. Bagaimana bangsa Indonesia, bagaimana rakyat Indonesia bisa mempraktekkan nilai dan moral tersebut berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sebenarnya diinginkan dalam konteks atau kaitan antara nilai dan moral dalam Pancasila. Nah, bagaimana sih bentuk Pancasila menjadi landasan nilai dan moral? Nah, sebagai bangsa Indonesia, kita tahu bahwa Pancasila ini secara resmi dijadikan sebagai ideologi bangsa kita, sebagai dasar negara kita pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 ya, dalam sebuah sidang yang dilaksanakan oleh PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah PPKI bersidang tersebut dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ya, di mana Undang-Undang Dasar itu ditetapkan sebagai konstitusi bagi bangsa kita, maka secara resmi lah Pancasila ini memiliki peranan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya bagaimana Pancasila ini dalam sejarah sempat mengalami beberapa kali ujian, ya, beberapa kali upaya untuk mengganti nilai-nilai atau ideologi Pancasila. Nah, misalnya kapan tuh?
Ada yang masih ingat upaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain? Itu yang Pemberontakan PKI itu tahun berapa? lupa. Tahun lupa. Tahun masih ingat di Madiun tahun berapa? 19. 19? 98. Hmm. 98. 1948 betul 1948 ya. Itu yang pertama ya. Ada yang ingat pemberontakan PKI tahun berapa? Yang kedua? Yang ini yang kata jenderal-jenderal. Iya. Ayo tahun berapa? 2009. Hah? 2009. Cuma gua lagi 1960 berapa? Tahun 19 60 berapa gitu, Bang? 60 pas lewat 16 tahun. Aduh. Tanggal kan dikenal sebagai G30 SPKI gitu ya. Ah, sudah berapa? 30 Gerakan September. 30 September tahun 1965. 19 tahun 1965 ya. Jadi gerakan pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965. Itu adalah Ya. upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai sebuah ideologi. Ingin digantikan dengan komunis, ideologi komunis. Tapi alhamdulillah ya, beruntung bagi bangsa Indonesia upaya tersebut tidak berhasil. Kenapa? Karena memang bangsa Indonesia ya sudah sepakat, sudah komitmen untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia, karena merupakan Pancasila ini adalah ideologi yang paling cocok bagi bangsa kita. Jadi bahasa gampangnya kalau ikutin bahasa iklan, kalau ideologi ngapain coba-coba gitu ya. Jadi bangsa kita nggak mau coba-coba lagi, ya kan? Karena belajar dari sejarah juga bahwa ideologi komunis ternyata nggak cocok dengan bangsa Indonesia. Ya, oke. Jadi kita sudah sama-sama tahu bahwa Pancasila memang disepakati oleh rakyat Indonesia, oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi bangsa Indonesia yang paling cocok untuk bangsa kita. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa menerapkan Pancasila ini sebagai landasan nilai dan moral bagi kehidupan bangsa kita? Nah, tentunya yang utama adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya Pancasila pertama, bahwa Pancasila menempatkan nilai ketuhanan sebagai sila pertama. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang religius, bangsa yang mempercayai akan adanya Tuhan, bangsa yang meyakini akan agama menjadi salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan baik dalam kehidupan mereka di dunia ini ya, maupun nantinya kelak ketika mereka kembali ke asal. Jadi artinya apa? Artinya bahwa nilai ketuhanan ini menjadi paling penting ya, peran paling penting bagi kehidupan, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu sila kedua, bahwa sila nilai kemanusiaan dan beradab menekankan perlunya bagi kita menghormati martabat dan hak asasi manusia, bahwa dalam Pancasila nilai-nilai kemanusiaan kita sangat dijunjung tinggi, sehingga kemudian apa, hak kita sebagai manusia, hak kita sebagai warga negara betul-betul dilindungi oleh negara. Maka tidak boleh ada kekuatan manapun ya, termasuk negara, yang mengambil hak dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Nggak boleh ya. Nah, Pancasila menjamin hal tersebut dengan nilai-nilai terdapat pada sila ke. Lalu sila ketiga, bagaimana rasa persatuan ini menjadi hal yang juga bisa meningkatkan rasa kebersamaan, rasa persatuan di antara bangsa Indonesia, yang kita tahu bahwa bangsa kita ini merupakan bangsa yang beragam, baik beragam suku bangsa, beragam bahasa, beragam budaya dan sebagainya. Nah, keberagaman ini tentunya tidak jangan sampai menjadi perpecahan bagi bangsa kita, tapi seharusnya menjadi sebuah kekayaan yang justru akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Lalu nilai sila keempat, Pancasila menempatkan prinsip-prinsip demokrasi, bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus menghormati perbedaan pendapat di kalangan kita. Setiap orang
sama rambutnya, ya, rambutnya sama hitam barangkali, tapi pemikirannya pasti berbeda. Antara si Raihana dengan si Namira, rambutnya barangkali sama hitam, kepalanya barangkali sama bundar. Tapi apakah mungkin pemikiran antara si Namira dengan Raihana sama? Kan nggak mungkin, ya. Artinya apa? Setiap orang punya potensi untuk berbeda. Namun dalam perbedaan tersebut jangan sampai itu menjadi sebuah konflik, menjadi pertikaian yang justru akan menghancurkan bangsa kita. Ya, justru seharusnya menjadi apa? Menjadi sarana bagi kita untuk saling menghargai perbedaan pendapat. Lalu sila kelima, bahwa bagaimana asas keadilan sosial ini menjadi bagian penting juga dalam kita menjalani kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jangan seperti orang-orang yang memahami kapitalisme, di mana para pemilik modal, mereka yang kaya, mereka akan makin bertambah kaya. Sementara yang orang biasa, kaum miskin, justru malah makin terpuruk kehidupannya. Ini kapitalis. Tapi dalam konsep Pancasila, bahwa kita punya nilai-nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi. Bahwa yang kuat, yang kaya bisa membantu yang lemah. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin dan sebagainya. Termasuk juga bagaimana negara harus hadir dengan kebijakan-kebijakannya yang berpihak kepada orang-orang miskin. Jadi jangan sampai orang miskin ini makin dimiskinkan, ya, kasihan, kan? Tapi artinya apa? Artinya perlu ada sebuah kebijakan-kebijakan yang menerapkan sebuah sistem yang semuanya bisa merasakan keadilan yang merata. Jadi keadilan itu bukan berarti sama rata sama rasa, bukan. Tetapi bagaimana setiap orang bisa merasakan bahwa mereka juga diperhatikan, mereka mendapatkan kelayakan atau mereka mendapatkan perilaku yang layak dari negara. Ya, inilah konsep bagaimana Pancasila menjadi nilai dan moral yang harus bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Saya mau nanya kan, ya. Pancasila kan udah dipraktikkan dengan di negara ini, kok negaranya masih kayak gini gitu kayak. Baik, terima kasih sekali Nadine atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang luar biasa. Memang kalau kita lihat bahwa Pancasila ini secara formil, ya, sudah menjadi bagian kehidupan kita sebagai bangsa Indonesia dan barangkali sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Cuma harus diakui secara jujur bahwa banyak di antara kita sebagai rakyat Indonesia yang mempraktekkan atau mengaplikasikan nilai-nilai tersebut hanya sebatas kulit luarnya saja sebenarnya. Jadi seolah-olah kita sudah mempraktekkan Pancasila, tapi sebenarnya kita hanya mempraktekkan kulit luarnya. Misalnya, praktek kita saling tolong-menolong, ya, dengan tetangga kita misalnya. Mohon maaf gitu kan, kadang-kadang apalagi fenomena sekarang ada yang justru orang bikin menolong orang lain, memberikan bantuan, tapi justru dibuatkan konten misalnya, ya. Kan hal-hal seperti ini adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang hanya terpaku pada kulit luarnya saja, pada formalitasnya saja. Tapi makna dari nilai-nilai tersebut tidak bisa mereka praktekkan. Nah, inilah yang barangkali salah satu hal yang menyebabkan kenapa bangsa kita sampai sekarang masih seperti ini kondisinya. Sama halnya dengan para pejabat kita, mereka mengaku Pancasilais, ya, mereka mengaku berjuang, mereka mengaku bekerja untuk rakyat. Tapi pada prakteknya kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, kebijakan-kebijakan mereka hasilkan bukan untuk kepentingan rakyat, malah kebanyakan kadang-kadang untuk kepentingan segelintir orang, entah itu pengusaha, kelompok mereka sendiri dan lain sebagainya. Pemikiran itu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mengucapkan terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.